Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Teras Petang edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2015. Informasi seputar perkembangan kasus ledakan bom ikan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar serta perkembangan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan kami hadirkan bersama informasi menarik dan penting lainnya untuk Anda. Saya Bayu Harsya, inilah Teras Petang selengkapnya. Pemirsa, tim Inavis atau Indonesian Automatic Fingerprint Identification System Polda Sulselbar hingga hari ini masih melakukan penyisiran serta pembersihan TKP ledakan bom ikan di Kompleks Perumahan Puri Patene Permai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Hingga Rabu 5 Agustus 2015, sejumlah aparat kepolisian dan tim gegana beserta tim Inavis Polda Sulselbar masih berjaga dan melakukan pembersihan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, serta mencari barang bukti dan melakukan sterilisasi terhadap barang yang kemungkinan bisa meledak. Di sekitar lokasi rumah yang terkena ledakan bom ikan 2 hari lalu, di Puri Patene Permai, Blok C, nomor 10, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Selain rumah nomor 10 yang menjadi sumber ledakan, sebanyak 6 rumah juga ikut porak-poranda akibat ledakan bom ini. Sumarni, korban yang rumahnya terkena imbas ledakan yang diduga bom ikan ini, hingga saat ini masih mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, berupa buku sekolah anaknya dan sejumlah tabungan serta barang berharga lainnya. Kasang ini modal kasang uang gas untuk hari-hari nak. Jadi ini baru bisa dikasih keluar. Iya, bisa dikasih keluar ini barang-barang berharga jangku ini nak. Mana bis? Itu dekat timur dulu mama pentingnya semua ini emas ini. Apa saja Bu? Emas, uang, tabas, buku, motor, televisi yang bisa diangkat itu kasih keluar. Sekarang memang tak di sebelah situ. Ledakan bom ikan tersebut menewaskan 2 orang perempuan, yakni Haja Ramlah dan Sania. Sehari-hari keluarga almarhumah Haja Ramlah dikenal tertutup oleh tetangga sekitar. Hal ini juga mengakibatkan identifikasi dan informasi sangat sulit digali di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Fitriana Sari, Andi Putri, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, pasca pemeriksaan terhadap 9 orang saksi di kasus ledakan bom ikan di Puri Patene Permai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, terkuak beberapa keterangan dan ditemukan beberapa barang untuk merakit bom ikan. Blok C Puri Patene Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, merupakan lokasi terjadinya ledakan bom. Di rumah sumber ledakan ditemukan puluhan gunting plat seng yang diduga digunakan untuk memotong plat-plat kecil, bubuk aluminium, serta campuran lainnya untuk merakit bom ikan. Temuan ini dipaparkan Humas Polda Sulselbar Kombes Pol F. Barung Mangera. Penemuan bukti ini terkait keterangan dari 9 orang saksi yang telah diperiksa oleh pihak Polda Sulselbar. F. Barung Mangera menambahkan, dari pemeriksaan saksi juga telah diketahui proses pendistribusian, daerah pendistribusian, serta sejumlah pihak lain yang terlibat dalam proses pendistribusian, serta konsumen bom ikan tersebut. Menguatkan kita bahwa memang perakitan bom ikan ini dilakukan di Blok C, di Puri Patene Biringkanaya ini menguatkan kita dari penggeledahan 2 rumah. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah gunting untuk membentuk yang namanya plat-plat kecil ini ditemukan lebih daripada kepunyaan milik rumah-rumah yang biasanya. Kita temukan ada sekitar puluhan gunting plat seng itu, dan kemudian ada pupuk amonium nitratnya, dan kemudian ada campuran-campuran untuk membuat bom ikan ini. Dari keterangan para saksi juga terungkap bahwa perakitan bom ikan ini telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Jika biasanya bom ikan cenderung didapatkan di daerah pesisir, namun trennya mulai beralih ke perumahan. Hal ini dilakukan korban guna menghindari razia serta penangkapan yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, seorang purnawirawan Polri, Jasman, 60 tahun, yang juga merupakan tetangga korban, serta rumahnya juga ikut terkena ledakan bom, sebelumnya telah melaporkan kepada pihak RT mengenai kecurigaannya terhadap aktivitas tetangganya yang tertutup, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Melalui kasus ini, aparat kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat dapat meningkatkan kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, tidak terdegradasi dengan kepentingan individual dan kurangnya kepedulian terhadap tetangga. Hal ini untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan.
Dari Makassar, Fitriana Sari, Andi Putri, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi terkait dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47. Pemirsa, hari ini dilaksanakan sidang Muktamar yang akan memilih 13 calon ketua umum yang sebelumnya berjumlah 39 orang calon. Dalam pemilihan ini dilibatkan 2.568 kader yang mempunyai hak suara. Di hari ketiga pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Kota Makassar, dilaksanakan sidang Muktamar di Gedung Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu 5 Agustus 2015. Sidang Muktamar ini dilaksanakan setelah sebelumnya diadakan sidang Tanwil di tempat yang sama. Dalam sidang Muktamar ini, kader yang mempunyai hak suara adalah sebanyak 2.568 orang yang dibagi ke dalam 20 bilik pemilihan. Sidang Muktamar ini adalah sidang yang akan memilih 13 calon ketua umum PP Muhammadiyah. Ke-13 calon ini adalah hasil penyaringan dari 82 calon yang telah lolos verifikasi yang mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari 82 nama calon yang lolos verifikasi dikerucutkan lagi menjadi 39 calon yang dipilih dalam sidang Tanwil. 39 calon inilah yang dipilih oleh para kader yang mempunyai hak suara untuk menentukan 13 nama yang nantinya akan bertarung menjadi ketua PP Muhammadiyah. 39 nama calon yang berhasil terpilih dalam sidang Tanwil selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pembina dan diikutkan dalam sidang Muktamar yang dilaksanakan hari ini. Berharap Muktamar ini bisa menghasilkan pimpinan 13 yang nanti sesuai dengan tema Muktamar, gerakan pencerahan buat Indonesia berkemajuan adalah sebuah momentum yang hari ini kita lihat dari seluruh Indonesia warga Muhammadiyah hadir di Kota Makassar ini dalam rangka bermuktamar, dan kita melihat suasana teduh, suasana aman, damai dalam prosesi berdemokrasi di Muhammadiyah. 13 nama yang akan ditentukan dalam sidang Muktamar ini nantinya akan ikut dalam musyawarah luar biasa untuk memilih Ketua Umum PP Muhammadiyah yang proses pemilihannya melalui 2 opsi pemilihan, yaitu pemilihan dengan musyawarah atau pemilihan dengan cara voting. Hasil dari 13 nama calon Ketua Umum ini akan diumumkan Rabu malam 5 Agustus 2015. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Muhammad Alwihudin terpilih sebagai salah satu dari 39 calon tetap pengurus pusat Muhammadiyah periode 2015 hingga 2020. Alwihudin merupakan satu-satunya calon yang terpilih asal Sulawesi Selatan. Menjadi satu-satunya calon tetap dari Sulsel, Alwi sekaligus menjadi representasi Indonesia bagian timur pada pemilihan 13 pengurus sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ia mengatakan ia sangat tersanjung bisa berada dalam posisi 39 calon tetap PP Muhammadiyah dan kini menunggu seperti apa hasilnya. Pencalonannya sebagai pengurus pusat bukan menjadi inisiatif pribadinya. Namun ia mengaku dorongan datang dari sejumlah pihak yang juga selalu mempercayakannya mewakili suara kader dari Indonesia bagian timur pada sejumlah sidang pleno dan Tanwir Muhammadiyah beberapa tahun terakhir. Pencalonannya pun dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pada struktur Muhammadiyah. Ia menilai selama ini Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat yang membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat berbagai amal usahanya. Yang mendorong ialah karena memang ya sebagian teman-teman dari pimpinan wilayah itu menghendaki saya maju sebagai representasi Indonesia Timur seperti itu. Iya. Dukungan itu datang dari mana saja? Ya, dukungan itu datang dari pimpinan-pimpinan wilayah ya se-Indonesia. Kalaupun tidak seluruhnya itu cukup banyak ya. Jadi ia menambahkan bahwa sumbangan pikirannya akan lebih banyak difokuskan pada bidang sosial kemasyarakatan, seperti kebiasaan Muhammadiyah selama ini. Adapun pandangan politik Muhammadiyah yang tidak terjun secara terbuka juga dianggap belum akan dievaluasi. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Pemirsa, puluhan masa mendatangi kantor DPRD Kota Makassar terkait penghapusan retribusi toilet di pusat-pusat perbelanjaan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Teras Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam aktivis lintas kampus atau Galak Sulsel mendatangi kantor DPRD Kota Makassar. Mereka menuntut segera dihapuskannya retribusi masuk ke toilet di pusat-pusat perbelanjaan. Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya gabungan aktivis lintas kampus Galak Sulsel mendatangi kantor DPRD Kota Makassar di Jalan AP Petarani Rabu 5 Agustus 2015. Kedatangan puluhan massa yang menuntut dihapuskannya retribusi masuk ke toilet di tempat perbelanjaan khususnya di Mall Panakukang dan Karebo Siling dianggap tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Mereka diterima langsung anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Pada pertemuan tersebut mereka kembali menegaskan biaya atau retribusi yang dibebankan kepada masyarakat senilai Rp1.500 hingga Rp2.000 sudah melanggar aturan dan sejak masa pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin sebagai wali kota Makassar sudah dilarang, namun hingga saat ini tidak digubris dan tetap berjalan. Uang hasil retribusi yang telah didapatkan juga tidak ada yang masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD Kota Makassar, sehingga hal tersebut dianggap perlu untuk dipertanyakan oleh anggota Dewan. Pengunjuk rasa mendesak agar anggota Komisi C DPRD Kota Makassar bisa segera menindaklanjuti tuntutannya karena secara terang-terangan telah melakukan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan Komisi A agar kiranya bisa menegur pengelola MP yang memungut retribusi toilet satu kali pembuangan air kecil atau yang besar. Sementara itu, Arifin Dengkule, anggota Komisi C DPRD Kota Makassar mengatakan secara pribadi sangat mendukung dihapuskannya retribusi tersebut karena toilet di pusat perbelanjaan merupakan fasilitas umum yang wajib disiapkan oleh pihak pengelola. Dirinya juga akan segera melakukan komunikasi dengan komisi yang membidangi langsung masalah tersebut sehingga bisa segera ada solusi. Pribadi sebenarnya memang saya sangat setuju juga kalau itu semua namanya mal-mal itu sudah tidak ikut biaya. Kenapa? Karena ini kan toilet ini kan termasuk sebagai fasilitas umum, sehingga kalau kita dikatakan fasilitas umum itu kan berarti kan tidak ada dikatakan bayar ini kan tidak ada. Oleh karena itu saya sangat apresiasi dengan teman-teman yang datang tadi dari Granat atau dari HMI, saya sangat setuju. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali mendatangi kantor DPRD Kota Makassar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Makassar, Syarfuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Pemirsa Anti-Corruption Committee atau ACC merilis 144 kasus korupsi yang mandek di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan kinerja aparat penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian masih belum maksimal. Kasus mandek tersebut berasal dari 3 institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Kejari Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, dan Polda Sulselbar. Wakil Direktur ACC Kadir Wokanhubun mengatakan kasus mandek ini oleh ACC diberi label Jalan Buntu Pemberantasan Kasus Korupsi di semester awal pemantauan ACC di tahun 2015. Dari 144 kasus tersebut secara terperinci yakni 15 kasus di Polda Sulselbar, 70 kasus di Kejari Sesulsel, dan 59 kasus mandek di Kejati Sulselbar. Pemantauan Anti-Corruption Committee Sulawesi menemukan fakta bahwa kejaksaan dan kepolisian daerah sengaja mendiamkan penuntasan kasus-kasus korupsi. Ada 6 modus permainan yang biasa dilakukan aparat penegak hukum yang mengakibatkan mandeknya penanganan kasus korupsi. Antara lain, penanganan kasus korupsi yang bertahun-tahun atau modus mendiamkan. Jadi kepolisian terkadang setengah hati menerima laporan kasus korupsi. Modus kedua adalah kasus tersebut stagnan di tingkat penyelidikan. Kemudian kasus tersebut dihentikan tanpa sempat dinaikkan ke tahap penyidikan. Modus ketiga, penghentian kasus di tahap penyelidikan atau SP3. Keempat, menaikkan kasus korupsi dari penyelidikan ke penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Di pemantauan dan pemantauan terhadap penanganan perkara di instansi tersebut, kami menemukan ada sekitar 144 kasus yang mandek, kasus korupsi yang mandek. Dengan perincian di Kejaksaan Tinggi 59 kasus, kemudian di Kejaksaan Negeri Sulselbar 70 kasus, kemudian di Polda sekitar 15 kasus. Ia menambahkan ada lagi modus yang menjadikan kasus korupsi sebagai alat transaksional. Jadi pihak penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai ATM berjalan. Modus penanganan kasus yang terakhir adalah menjadikan berkas kasus tersangka tersebut bolak-balik kejaksaan dan kepolisian.
Keempat modus inilah yang ditengarai mengakibatkan 144 kasus korupsi mandek di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok bersama instansi dan dinas terkait. Kedepannya penerapan ini diharapkan dapat berjalan lancar. Memaksimalkan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR sesuai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2015 khususnya untuk sarana pendidikan, sarana umum, olahraga dan perkantoran serta ibadah lainnya. Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan sosialisasi yang dihadiri berbagai instansi dan dinas terkait. Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan aparat pemerintah atau dinas terkait dapat menjadi contoh serta memberikan pemahaman kepada masyarakat atas peraturan daerah tersebut, sekaligus menjadi pengawas agar berjalan maksimal sesuai harapan bersama. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Rahmat Latif mengaku, kawasan tanpa rokok merupakan tindakan lanjut dari amanat undang-undang yang mengharuskan seluruh provinsi dan kabupaten kota menerapkannya. Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menindaklanjuti hal tersebut telah membuat peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 yang diharapkan mampu memutuskan mata rantai antara rokok dan perokok, mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Melalui penerapan KTR yang berjalan maksimal, diharapkan akan membuat kualitas masyarakat Sulsel yang lebih baik serta dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dan alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan telah menyusun peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 terkait kawasan tanpa rokok untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya inti utama dari maksud diberlakukannya perda kawasan tanpa rokok ini dimanapun itu adalah bagaimana memutus mata rantai antara rokok di satu sisi dan manusia di satu sisi sebagai objek yang akan menerima dampak buruk daripada rokok itu sendiri. Pemerintah Provinsi Sulsel mengharapkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam menyukseskan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini demi kepentingan bersama. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Teras Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Sebanyak 690 peserta mengikuti diklat prajabatan kategori 2 lingkup pemerintah Kabupaten Goa yang dibuka secara resmi oleh Bupati Goa Iksan Yasin Limpo. Pembukaan pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai negeri sipil Kabupaten Goa ini dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Goa Rabu 5 Agustus 2015. Pendidikan prajabatan adalah kewajiban bagi CPNS sebelum menjadi pegawai negeri sipil yang harus diikuti selambat-lambatnya 2 tahun setelah diangkat menjadi CPNS. Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan sosok aparatur yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, namun juga membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika aparatur sipil. Adapun hal yang mendasari diklat prajabatan ini adalah kedisiplinan, sebab melalui kedisiplinan seorang pegawai negeri sipil dapat berkarya lebih baik. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Peserta prajabatan terbagi dalam 18 angkatan yang secara bergantian akan memulai diklatnya, di mana setiap angkatan akan mengikuti diklat selama seminggu. Serta dijadwalkan penutupan diklat prajabatan ini akan berlangsung pada Senin 21 September 2015. Dari Kabupaten Goa, Alfian Syam, GoTV memberitakan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Teras Petang hari ini. Jangan lewatkan Go Talk Show yang akan hadir setelah acara ini bersama rekan kami Nur Fitri Ishak yang akan berbincang bersama Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan terkait mencari sosok ideal pemimpin baru KPK. Saya Bayu Harsya bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.